paksa. Kan waktu itu pagi-pagi ya, Iya. saya ditelepon, saya sempat telepon polisi. Ini apa-apaan ini, saya bilang. Dibilang, Bang, upaya paksa. Loh, emang salah mereka apa? Teroris bukan, narkoba bukan. Iya. Kan hanya masalah surat. 310, 311 itu ancamannya bulanan. Iya. Betul. Iya kan? Iya, betul. Bukan orangnya saja, konsiderannya juga habis. Anggap aja ada peraturan dari Polda contohnya. Polda apa? Pemda. Ya kan? Ada ketentuan gitu bahwa di Jakarta tidak boleh gini. Kecuali kampung itu kan nggak mungkin. Buat aja SK baru untuk kampung itu. Iya. Ini oleh sebab itu saya katakan, inilah yang saya bilang mati dalam kandungan. Satu, masalah di Bareskrim yang seharusnya tidak boleh dilanjutkan. Kedua, restoratif justice. Dan restoratif justice ini pelanggaran lagi. Ketentuan restoratif justice itu, yang mana ancaman hukumannya itu tidak boleh di atas 5 tahun, harus di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Padahal pasal-pasal yang dikenakan pada Resmond dan sebagainya, itu sama dengan orang-orang ini. Ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Betul. Tapi tetap ditawarkan restoratif. Itulah yang kami fight selama ini. Jadi kami ikuti terus sampai kemarin itu kan salah satu perjuangan kami lah. Ya. Coba bayangkan. Jadi saya melihat ini menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Dilanggar semua kan. Tadi itu. Seperti itu. Sampai kemarin ada katanya penangkapan itu tidak ada. Mereka tidak ditahan, bukan penangkapan. Karena mereka nggak mau tanda tangan. Kenapa? Biasanya orang yang ditangkap paksa, kan waktu itu pagi-pagi ya, saya ditelepon, saya sempat telepon polisi. Ini apa-apaan ini, saya bilang. Dibilang, Bang, upaya paksa. Loh, emang salah mereka apa? Teroris bukan, narkoba bukan. Kan hanya masalah surat. 310, 311 itu ancamannya bulanan. Biasanya yang udah penangkapan kayak gitu itu teroris, bersenjata. Kasus-kasus berat ya. Ini disangkap. Saya keberatan. Loh, ini apa-apaan? Saya tanya alasannya apa? Alasannya untuk mempersiapkan pelimpahan P21 tahap 2. Di mana aturannya? Karena sebelumnya mereka kooperatif sekali gitu. Wajib lapor ya, Bang? Bukan wajib lapor, datang ke sana walaupun nggak lapor, nganter orang dan sebagainya. Nggak ada, mau lari. Sampai 30 kali itu sekitar. Kenapa dia lakukan upaya paksa? Jadi kami ini dilema ini ya. Ya kan? Itu kami ikutin. Sampai terakhir kemarin, begitu ditahan, dibawa ke Polda. Tiba-tiba mereka dibawa ke RS Polri. Bukan inisiatif mereka loh. Inisiatif dari penyidik. Bahkan ditahan sama orang-orang. Gitu loh. Orang-orang ini nggak mau dibawa ke sana. Nah, di sana langsung diperiksa laboratorium. Ternyata ditemukan penyakit bawaan. Roy Suryo tinggi sekali dia punya darah ya. Terus itu gapnya atau apa itu. Dokter takut. Diputuskanlah suruh rawat inap. Tapi malamnya besoknya suruh rawat inap. Kan, makanya kemarin katanya Roy Jokowi, sudah difasilitasi. Bukan difasilitasi. Yang menyatakan mereka rawat inap ini dokter. Hasil laboratorium. Nggak ada. Seolah-olah mereka punya privilege. Iya. Ini menarik, Bang. Jadi ini peristiwa ini harus dilihat secara komprehensif. Nggak bisa separuh-separuh. Nah, hari Minggu, itu hari Jumat ya. Hari Minggu mereka 2 malam, memang saya diinfus. Emang lemas mereka. Hari Minggu malam jam 10, datanglah mereka rombongan mau mengambil mereka. Balik lagi ke Polda? Iya, mau dibawa ke Polda. Padahal hari Senin, jam 7 rencananya sudah pelimpahan ke kejaksaan. Kenapa nggak dari rumah sakit langsung kejaksaan? Drama apa lagi nih? Saya baru pulang. Belum tidur saya, ditelepon, ini ada polisi ramai, saya datang balik lagi saya. Kemudian ada Bang Refli, terus ada 1 orang lagi. Kita ribut di sana, Bang. Harus dibawa. Ada mobil tahanan, udah ini, udah pokoknya rame lah. Gitu loh. Mereka bilang, harus. Saya katakan, loh ini apa-apaan ini? Bilang. Karena ada ketentuan, baik di Undang-Undang Kesehatan, maupun di peraturan kesehatan, tidak boleh memulangkan orang malam hari.
Iya. Dan yang memulangkan adalah dokter yang memegang itu, orang pasien. Situ ada dokter jaga. Saya tanya, Anda berwenang nggak memulangkan pasien? Enggak. Loh, coba dengar aku bilang. Pak sampai ribut, sampai mulai jam 12 lewat, saya bilang, Anda sudah nggak berhak lagi, karena waktunya udah beda dengan surat tugas Anda. Harinya udah beda. Iya. Iya kan? Udah lewat Surat hari. tugasnya tanggal 12, Iya. ini kan udah tanggal 13. Ambil lagi, minta surat lagi. Hanya itu yang terjadi, mereka nggak dibawa pulang. Janji besok Pak, jam 7, setengah 8 kita bawa. Oke, ternyata jam 6 didatang. Dibawa lagi Iya. ke Polda. Dibawa ke tahanan. Saya balik lagi ke tahanan, kayak Tom and Jerry saya bilang. Saya balik ke sana. Iya. Mereka tidak mau nahan, tidak mau apa? Tanda tangan. Tanda tangan. Baik penahanan nggak mau. Iya. Dan nggak mau. Ya udah gimana ya, terserah nggak mau. Terus oke, Anda harus dibawa ke kejaksaan, harus pakai borgol baju. Dan apa-apaan ini aku bilang. Roy Suryo nggak mau. Tifa bilang saya pakai baju mana? Supaya tahu saya dikriminalisasi. Dipakai itu, Tifanya sendiri yang nggak saya mau pakai. Ini gentleman, ini gentlewoman, ini bukan gentleman menurut saya. Dia pakai, bahkan di borgol. Nggak apa-apa. Akhirnya borgolnya juga setengah hati. Akhirnya lepas dari dada dia, balik lagi. Gua bisa lepas nih gitu kan. Jadi apa ya? Jadi tontonan yang memalukan kan. Itu. Tapi di dalam kasus, kita kembali ke persidangan, di dalam kasus kan disebutkan oleh penuntut umum, oleh jaksa, bahwa klien Abang itu telah menghina Joko Widodo sehina-hinanya. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Jokowi di dalam pemeriksaannya. Tampaknya yang dibacakan oleh jaksa adalah berita acara pemeriksaan pelapor. Nah, kalau Abang melihat di dakwaan itu kan? Ya, di dakwaan. Kalau Abang melihat di mana posisi klien Abang yang menghina Jokowi? Karena menurut penjelasan Tifa juga pada saat setelah persidangan, yang dianalisis oleh Dr. Tifa adalah ijazah, gambar ijazah yang beredar di media sosial, bukan ijazah asli. Kemudian itu dinyatakan melakukan fitnah, kemudian menghina sehina-hinanya. Iya. Saya juga bingung yang mana. Karena Tifa ini beda sama Roy Suryo dan Resmond. Jadi yang betul-betul meneliti soal ijazah secara detail itu dua orang itu. Kalau Tifa itu hanya fokus ke foto. Karena sehubungan dia punya ilmu keilmuan. Neuroscience itu, mana dia ukur, oh ini kok ukuran antara dua mata ini beda, hidungnya lain dan sebagainya. Dia tuh mengadakan penelitian. Di mana ada ketentuannya penelitian itu dihukum? Betul. Satu. Kedua, yang diteliti ini ijazah publik. Ijazah yang digunakan untuk mendaftar sebagai pejabat publik. Iya, betul. Itu semua warga negara berhak. Undang-undang KIP lihat. Bahkan Undang-Undang Dasar Pasal 28F, kita berhak untuk meneliti, mengoreksi dan sebagainya. Di mana menghinanya? Kalau dia bilang, oh ini kayaknya bukan foto Bapak nih, menghina. Di mana menghinanya? Kecuali fotonya dirubah atau apa gitu. Nggak ada. Artinya Dr. Tifa merasa ini adalah kebebasan intelektual Kebebasan terpasung. Ya, dilindungi oleh konstitusi. Berpendapat. Kan konstitusi kami itu, kita ya, kami. Kita itu kan konstitusi yang memang melindungi orang yang berpendapat. Pasal 28 dan sebagainya, 28E, 28F, dan melindungi. Nah, apalagi ijazah itu adalah ijazah publik yang mana ya kan setiap orang boleh meneliti ini, meng-share, boleh. Undang-undang yang mengatakan demikian. Kecuali pribadi ya. Itu undang-undang yang menyatakan demikian. Tapi kan kemudian ada publik yang menilai begini, Bang. Kan Dr. Tifa tidak memiliki bukti otentik dalam penelitiannya, dalam yang diteliti oleh Dr. Tifa. Hanya berdasarkan apa yang beredar di media sosial. Ya, bukti otentiknya kan Dr. Tifa tidak pernah melihat, tidak pernah, diperlihatkan juga tidak pernah. Bagaimana menelitinya, bukti otentiknya, karena memang tidak pernah dipertunjukkan. Kalau kan akhirnya menjadi ini adalah bagian dari sebuah pembunuhan karakter seseorang. Kalau media sosial itu siapa, ijazahnya siapa? Yang mengupload siapa?
Kan dia ini sesuatu yang sudah di media, sudah di publik, yang dievaluasi. Dan yang mempublik itu, yang menguploadkan Dian Sandi, bukan Jokowi. Ya. Iya kan? Ya. Nah, pasal yang dikatakan itu, barang siapa begini yang merubah dan sebagainya, itu informasi elektronik atau dokumen milik orang lain. Iya. Apakah Jokowi pernah mengupload? Tidak pernah. Berarti milik siapa informasi elektronik itu? Ya, Dian Sandi yang Kenapa Jokowi yang melapor?